Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah cadangan emas yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah emas yang melimpah ini menarik perhatian banyak negara asing yang ingin menguasai tambang-tambang emas di Indonesia. Bahkan, ada negara asing yang sudah berhasil menguasai sebagian besar tambang emas di tanah air. Namun, potensi emas ini juga membawa peluang besar untuk memajukan Indonesia. Berikut adalah 8 tambang emas raksasa yang ada di Indonesia dan bagaimana mereka bisa menjadi pendorong utama kemajuan negara. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Yang pertama, yaitu tambang Freeport yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Adalah salah satu tambang emas yang sangat terkenal. Terletak di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Tambang ini mampu memproduksi emas sebanyak 240 ton per hari dari 60 hingga 65 ton konsentrat. Konsentrat tersebut mengandung tembaga, emas, dan perak yang kemudian diolah menjadi emas murni. Potensi produksi sebesar ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain Freeport, tambang emas Antam yang dikelola oleh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam juga memiliki peran penting. Letak di wilayah Pongkor, Provinsi Jawa Barat. Tambang ini sudah beroperasi sejak tahun 1994. Hingga Desember 2018, Antam masih memiliki cadangan emas seberat 19 ton dan sumber daya emas setara dengan 42 ton. Produksi emas dari tambang ini mencapai 2 ton per tahun atau sekitar 170 kg per bulan. Meski produktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Freeport, tambang ini tetap menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Tambang Onto yang terletak di Kecamatan Hu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, adalah penemuan baru yang menarik perhatian. Tambang ini ditemukan oleh PT Sumbawa Timur Mining pada tahun 2019 dan memiliki potensi besar daya mineral yang mencapai 1,1 miliar ton. Terdiri dari emas, tembaga, dan mineral lainnya. Tambang Onto sedang dalam tahap eksplorasi dan diharapkan segera memasuki tahap operasi penambangan kelas dunia. Potensi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Tambang aman mineral yang sebelumnya dikenal dengan nama Newmont, terletak di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tambang ini dikelola oleh PT Medco Energy International Tbk dan menghasilkan emas serta tembaga. Produksi tahunan tambang ini pernah mencapai 800 hingga 1000 ons atau sekitar 22,7 ton emas per tahun. Meskipun produksi menurun hingga 95.000 ons atau sekitar 2,6 ton per tahun pada tahun 2021. Tambang ini tetap menjadi sumber penting bagi perekonomian lokal dan nasional. Di Sumatera Utara, terdapat tambang emas Martabe yang dikelola oleh PT United Tractors Tbk atau UNTR. Tambang ini mampu menghasilkan antara 300.000 hingga 350.000 ons emas per tahun, setara dengan 8 hingga 10 ton emas per tahun. Produksi emas dari tambang Martabe sempat meningkat 2 tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan tahun 2019. Namun, diperkirakan akan menurun seiring dengan berjalannya waktu.
Tambang ini berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Pulau Sulawesi, tepatnya di daerah Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, terdapat tambang emas yang dikelola oleh PT Bumi Resource Mineral, anak usaha dari Bakri Group. Tambang ini memiliki cadangan sumber daya mineral sebanyak 3,9 juta ton biji dan sumber daya sekitar 7,9 juta ton biji. Setiap ton pasir atau tanah yang ditambang bisa menghasilkan 4,3 gram emas murni. Tambang ini terus dikembangkan dan diperkirakan akan ditambang hingga tahun 2050. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa sumber daya ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian. Tambang Renoka yang dikelola oleh PT Renuka Kualindo Tbk atau SQMI. Awalnya berfokus pada penambangan batu bara, namun kini juga menggali emas. Perusahaan ini resmi diambil alih oleh Wilton Research Holding Limited atau WRH yang memiliki 96,95% saham. Tambang ini menghasilkan emas dalam bentuk konsentrat yang kemudian diolah menjadi emas murni. Tambang Renoka yang berlokasi di Jawa Barat memiliki cadangan sumber daya hingga 26 ton emas. Pengembangan tambang ini membuka peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. Terakhir, ada PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang memiliki 5 lokasi penambangan sumber daya mineral. 3 di antaranya adalah tambang emas. 7 Bukit Gold Mine di Banyuwangi, Jawa Timur mampu memproduksi emas hingga 3 ton per tahun. 7 Bukit Copper diketahui memiliki cadangan emas hingga 780 ton. Tambang Pani yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, masih dalam tahap eksplorasi dengan total cadangan mineral sebanyak 72,73 ton dan cadangan emas sebanyak 65 ton. Perusahaan ini memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan sektor tambang emas di Indonesia. Dengan potensi emas yang begitu besar, Indonesia memiliki peluang untuk memajukan perekonomiannya. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat diperlukan agar sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tambang-tambang emas ini bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi salah satu pemain utama di pasar emas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.